Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok Mutiara Esa, saya sendiri, Nimas Anaziroh dan Muhammad Thorik akan mempresentasikan tentang komponen keterampilan kelas menurut Muhammad Uzair dan Syaiful Bahri Jamaroh. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas pengertian komponen keterampilan menurut Muhammad Uzair dan komponen keterampilan menurut Syaiful Bahri Jamaroh. Yang pertama yaitu pengertian. Dalam KBBI, komponen diartikan dengan bagian dari keseluruhan dan unsur, sementara keterampilan diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Jadi, komponen keterampilan manajemen kelas adalah keseluruhan kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam menyelesaikan tugasnya sebagai manajer kelas. Komponen keterampilan manajemen kelas menurut Muhammad Uzair. 1. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 2. Keterampilan mengorganisasi. 3. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. 4. Keterampilan merencanakan dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Seorang guru harus mempunyai keterampilan berkomunikasi secara pribadi kepada muridnya. Yang pertama, menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kelompok peserta didik. Kedua, mendengarkan secara simpatik ide-ide yang dikemukakan oleh peserta didik. Yang ketiga, memberikan respon positif terhadap pemikiran peserta didiknya. Kedua, keterampilan mengorganisasi. Seorang guru harus mampu berperan sebagai organisator yang mengatur dan memonitor kegiatan belajar mengajar dari awal hingga akhir. Cara yang dilakukan yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan kegiatan belajar yang akan dicapai kepada peserta didiknya. Yang kedua, memvariasikan kegiatan yang mencakup penyediaan ruangan, peralatan, dan cara melaksanakannya. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Yang selanjutnya itu keterampilan merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar. Sebagai seorang guru harus mampu menetapkan kondisi dan tuntutan belajar berupa belajar mandiri, paket kegiatan belajar dengan teman sebaya, stimulasi dan sebagainya. Antara lain jadi yang pertama membangkitkan penguatan sebagai kegiatan yang mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua mengembangkan supervisi proses awal yaitu sikap tanggap guru terhadap peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga mengadakan supervisi proses lanjut yang memusatkan pemberian bantuan ketika kegiatan belajar mengajar. Yaitu keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Keterampilan ini memungkinkan guru membantu peserta didik untuk maju tanpa mengalami frustasi. Yang pertama yaitu membantu peserta didik menetapkan tujuan belajar dan menstimulasikan peserta didik untuk mencapainya. Yang kedua itu bertindak atau berperan sebagai penasehat bagi peserta didiknya bila diperlukan. Dan yang ketiga itu merencanakan kegiatan belajar mengajar bersama peserta didiknya. Yang selanjutnya itu komponen keterampilan manajemen kelas menurut Syaiful Bahri Jamaroh. Yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Dan kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, yaitu komponen ini sangat terkait dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama yaitu sikap tanggap. Maksudnya adalah memandang secara seksama, gerak mendekati, memberi pernyataan, memberi reaksi terhadap gangguan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, yakni membagi perhatian di mana antara visual dan juga verbal. Visual maksudnya guru mengalihkan pandangannya terhadap kegiatan pertama kepada kegiatan kedua tanpa mengalihkan perhatian pada kegiatan pertama. Yang kedua adalah verbal, di mana guru memberikan komentar, penjelasan, pertanyaan, dan juga membagi dan juga sebagainya terhadap aktivitas peserta didik.
Selanjutnya, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang ketiga adalah pemusatan peserta didik. Pemusatan perhatian peserta didik dibagi menjadi yang pertama memberi tanda, pertanggungjawaban, pengarahan dan juga petunjuk kelas, penghentian, penguatan, kelancaran dan juga kecepatan. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal, di mana keterampilan ini berkaitan dengan tanggapan guru sebagai manajer kelas terhadap gangguan peserta didik yang kontinu dengan tujuan agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal, yang pertama adalah modifikasi perilaku, di mana guru hendaknya menganalisis perilaku peserta didiknya yang mengalami masalah atau kesulitan dan memodifikasi perilaku tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis. Yang kedua adalah pendekatan pemecahan masalah, yaitu dengan memperlancar tugas-tugas dan juga memelihara kegiatan-kegiatan kelompok. Yang ketiga, mengenai keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi optimal dalam belajar adalah dengan mengemukakan dan memecahkan perilaku yang menimbulkan masalah, di mana guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan perilaku yang dapat menimbulkan masalah dengan mengetahui sebab-sebab dasar yang mengakibatkan ketidakpatutan perilaku tersebut dengan cara memecahkan masalah tersebut. Dari pendapat dua tokoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keterampilan dalam memilih dan menguatkan atau menggunakan berbagai pendekatan dalam manajemen kelas, keterampilan dalam mengatur ruang kelas, keterampilan dalam membina kedisiplinan peserta didik, dan juga keterampilan dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif bagi kegiatan belajar mengajar. Terima kasih dari kelompok 5. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.